Baiklah ibu-ibu jamaah pengajian Ittihadul Ummah atau Majelis Ittihadul Ummah yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang istidraj. Kita sebetulnya sering ya mendengar kata istidraj. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan istidraj? Nah, istidraj itu sebenarnya adalah istilah atau kata dalam bahasa Arab, al-istidraj, dari kata istadroja yastadriju istidrojan. Jadi ini ismul masdar atau kata benda kalau bahasa kitanya, atau noun kalau kata bahasa Inggrisnya. Kata benda istidraj dari kata istadroja. Apa itu istidraj? Ma huwal istidraj. Apa yang dimaksud dengan istidraj? Al-istidraju huwa al-akhdhu bit-tadarruj. Jadi istidraj itu artinya tadarruj. Kita kalau sering mendengarkan penjelasan tentang turunnya Al-Quran kan sering mendengar kata tadrijian. Bahwa Al-Quran itu diturunkan secara tadrijian, berangsur-angsur. Nah ini akar katanya sama, tadarruj, tadrijian, artinya perlahan-lahan. Atau sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Al-akhdhu bit-tadarruji, terjadinya itu perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Nah apa yang terjadi secara perlahan-lahan itu atau sedikit demi sedikit itu, atau bahasa lainnya juga secara berangsur-angsur gitu ya, apa? Nah di sini dijelaskan fakullama adznabal abdu zadahullahu minan ni'am. Fakullama adznabal abdu, adznaba artinya berbuat dzambun, berbuat dosa. Setiap kali seorang hamba berbuat dosa, fakullama adznabal abdu, setiap kali seorang hamba berbuat dosa, zadahullah minan ni'am. Allah menambahkan kepada si hamba itu nikmat. Jadi seseorang yang berbuat dosa tapi dia tetap selalu mendapatkan nikmat. Fakullama adznabal abdu zadahullahu minan ni'am. Dia berbuat dosa tetapi juga mendapatkan kenikmatan secara terus, ya, bahkan bertambah. Wa ansahut taubah. Tapi Allah melupakannya taubat. Artinya orang itu ya, ketika dia berbuat dosa tapi mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, ya berbagai kenikmatan itu kan bentuknya bisa kemudahan mendapatkan rizki, mendapatkan harta dengan mudah, mendapatkan uang dengan secara gampang. Allah terus menambahkan nikmatnya, tapi dia tidak bertaubat. Allah seolah-olah melupakan dia untuk bertaubat. Tentu bukan Allahnya yang melupakan, ya yang bersangkutannya. Biasanya kalau kecenderungan orang yang berbuat dosa tapi kemudian dia tetap mendapatkan berbagai kenikmatan, berbagai anugerah, ya, dan dia lupa siapa yang sebenarnya memungkinkan dia untuk mendapatkan semua anugerah itu, semua nikmat itu, maka dia akan lupa terhadap taubat. Maka yang muncul adalah rasa sombong, rasa bahwa semua yang dia peroleh itu betul-betul karena dirinya sendiri. Jadi kalau orang diberikan kemudahan, ya misalnya dia kerjanya mudah, ya gajinya naik terus menerus, tidak pernah ada kesulitan. Pada akhirnya dia berpikir, oh semua itu ya karena kerja keras saya. Semua yang saya hasilkan ini ya berupa harta yang banyak, berupa penghasilan yang melebihi daripada yang saya bayangkan, yaitu karena kerja keras saya. Nah biasanya kalau sudah seperti itu, fa'ansahut taubah, maka Allah melupakan taubat. Jadi karena orang itu
pada akhirnya hanya melihat bahwa dirinya sendirilah yang menyebabkan itu semua. Nah, disitulah muncul sifat kesombongan, bahwa semua yang terjadi itu semuanya disebabkan karena dia sendiri yang bekerja keras, bangun pagi, bekerja kemudian pulang malam, begitu terus menerus setiap hari. Maka kalau saya mendapatkan semua keuntungan ini ya wajar. Nah, kata yang bersangkutan seperti itu. Dia lupa bahwa semua itu kalau Allah tidak mengizinkan, ya pastilah dia tidak akan mendapatkan itu semua. Makanya wa ansahut taubah. Fayudnihi minal adzabi qalilan faqalilan. Ya, kemudian Allah mendekatkannya dengan azab qalilan faqalilan. Qalilan artinya sedikit demi sedikit. Sebetulnya mungkin ada semacam teguran sedikit demi sedikit. Tsumma yasubu alaihi soban, barulah kemudian ditimpakan yang besar, bencana dan seterusnya, atau azab yang lebih besar lagi. Nah, ini definisi dari istidraj. Nah, istidraj ini tentu saja ada dasarnya ya. Penjelasan ini ada dasarnya baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Misalnya kata istidraj di dalam surah Al-A'raf ayat 182 misalnya disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sanastadrijuhum. Nah, ini fiil dari istadraja. Nastadriju. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu, kalau kita bicara ayat, tanda-tanda kekuasaan itu, ya bisa ayat dalam pengertian memang Al-Quran, bisa semua yang ada di dunia ini. Karena semua yang ada di dunia ini adalah ayatullah, ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sudah mendustakan ya, tentang ayat Allah Subhanahu wa taala ini, artinya dia tidak mengakui semua yang ada di dunia ini sebagai semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah, yang kemudian dipinjamkan kepada manusia, dia membohongi itu. Nah, orang istidraj kan seperti itu. Seolah-olah bahwa harta yang dia miliki itunya bukan titipan, bukan pinjaman dari Allah, seolah itu harta dia sendiri. Nah, itu sama dengan kadzdzabu bi ayatina, membohongi, mendustakan ayat-ayat kami. Karena sesungguhnya semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala hakikatnya ya. Syariatnya memang kita memiliki, tapi hakikatnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena saat kita kembali, semuanya itu kan tidak akan kita bawa. Saat kita sudah mengakhiri hidup kita, yang akan kita bawa kan bukan harta, bukan apa-apa, hanya 3 amalan ya. Yang idza mata ibnu adama in qata amalu illa min thalathin. Sedekah jariyah, au ilmin yuntafau bihi, au waladin sholih. Cuma 3 itu aja. Ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang mendoakan. Ya. Maka sebenarnya apa yang dimiliki manusia itu sesungguhnya adalah titipan atau amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sudah melupakan itu, mendustakan kebenaran itu, maka itulah istidraj. Maka lanjutan ayat ini sanastadrijuhum. Maka Allah akan menjadikan mereka secara perlahan-lahan menuju kepada keburukan. Ditimpakanlah musibah, ditimpakanlah azab dan seterusnya. Min haitsu la ya'lamun. Di mana mereka, hanya orang-orang yang mendustakan ayat Allah ini tidak tahu. Nah, ini nanti banyak sekali kejadian peristiwa baik secara individu maupun umat terdahulu yang
melakukan istidraj ini. Ya. Jadi ini surat Al-A'raf ini sangat jelas ya menunjukkan adanya istidraj. Ya. Ada beberapa ayat lain, tapi saya kira satu ayat ini juga sudah cukup menjelaskan ya, bahwa istidraj itu memang ada ya. Nah, kemudian ada penjelasan. Wal istidraju ya ibadallah la yakunu lil kuffari faqat wa innama yaqa'u 'alal kafir wal muslim 'ala haddin sawa. Jadi istidraj itu tidak hanya terjadi pada orang-orang yang kafir, tapi juga terjadi pada semuanya. Mau kafir mau muslim 'ala haddin sawa, sama saja. Jadi siapa saja mau dia muslim maupun non muslim bisa terperosok, bisa terperangkap ke dalam istidraj. Ya karena berapa banyak yang secara agama Islam tapi mungkin belum, bukan tidak ya, mungkin belum ya melaksanakan ajaran-ajarannya, belum melaksanakan syariat-syariatnya. Ya misalnya yang paling dasar saja seperti sholat, puasa misalnya. Ya banyak kan di antara umat Islam yang belum melakukan itu, atau melakukan tapi mungkin masih kalau sempat melakukan, kalau enggak gitu. Ya ada yang bolongnya sedikit, ada juga yang bolongnya lebih banyak. Misalnya dari 5 waktu sehari mungkin hanya 3 atau hanya 2 waktu. Ya kan tidak sedikit yang seperti itu ya. Jadi istidraj ini bisa berlaku bagi siapa saja. Ya selama orang itu mengingkari bahwa apa yang dia peroleh, bahwa kenikmatan anugerah ya, berbagai kemudahan hidup yang dia dapatkan itu semata-mata hanya dari dirinya saja, itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dasar dari hadis ya. Faqad jaa an Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun. Nah, ini ada hadisnya. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya. Kalau kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba, seorang manusia minad dunya. Minad dunya berarti kenikmatan dunia, kemudahan hidup, kemudahan dalam memperoleh harta, dalam memperoleh apapun ya. Ala ma'asihi, tapi yang bersangkutan atau si abd ini, si orang ini, si manusia ini ala ma'asihi tetap berbuat maksiat, berbuat dosa. Ya. Mayuhibbu, itu kepada minad dunya mayuhibbu. Jadi kalau engkau melihat Allah Subhanahu wa taala ya memberikan seorang hamba manusia ya harta atau semua yang ada di dunia yang dia sukai, ala ma'asi, tapi yang bersangkutan tetap berbuat maksiat, fa innama huwa istidrajun, maka itulah istidraj. Itulah istidraj. Jadi kalau kita menyaksikan misalnya ya seseorang atau manusia atau masyarakat ya begitu mudah mendapatkan semua yang mereka inginkan, harta benda dan lain sebagainya begitu gampangnya diperoleh, tetapi pada saat yang sama ala ma'asihi tetap juga berbuat maksiat, artinya melakukan dosa baik besar maupun kecil, maka itulah istidraj. Tsumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul membaca ayat. Nah, ini masih dalam hadisnya ya. Di dalam hadis itu disebutkan Rasul membaca ayat, yaitu surat Al-An'am ayat 44.
Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Nah ini. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika manusia melupakan ya, apa yang telah disebutkan itu ya, melupakan bahwa nikmat atau anugerah itu ya, dari Allah Subhanahu wa taala ya. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, Allah membukakan kepada mereka segala pintu. Maksudnya segala pintu kemudahan, rizki dan seterusnya dimudahkan. Sengaja Allah memudahkan pintu-pintu bagi mereka untuk dibuka, sehingga bagi mereka mudah mendapatkan rizki. Hatta idza farihu, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, dengan semua kemudahan itu, dengan semua yang mereka capai ya, akhadnahum baghtatan, kemudian kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Fa idza hum mublisun, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Jadi ayat ini menunjukkan satu cerita memang di masa lalu ya, umat yang oleh Allah diberikan pintu rizki yang begitu mudah. Nah, kalau zaman dulu kan rizki itu rata-rata tidak zaman kayak sekarang ya, pertanian yang subur, tanaman, tumbuh-tumbuhan ya, sehingga masyarakat itu hidupnya makmur, semua tercukupi ya. Air karena hujan diberikan, jadi air terpenuhi semuanya, sehingga semua tanaman tumbuh dengan subur, dengan baik. Tapi mereka nasu, mereka melupakan itu. Ya. Allah sengaja membukakan itu semua kemudahan itu, dan pada saat mereka sedang bergembira itulah kemudian Allah mengambil semua itu secara tiba-tiba. Dan ketika itu terjadi, maka mereka terdiam berputus asa.